Selamat datang di Sufi Quantum, channel tasawuf ilmiah. Pemirsa pemerhati tasawuf ilmiah eksakta, bahwa realitas pada hakikatnya adalah terkait dengan frekuensi. Bahwa benda-benda yang ada di sekitar kita, gunung, laut, manusia, dan benda-benda hanyalah ilusi belaka. Makanya sering kita mendengar bahwa dunia ini hanyalah fata morgana belaka. Dan hakikat realitas yakni hanya terkait dengan pola, energi, frekuensi, dan resonansi. Apa yang kita sebut dengan benda, ruang, dan waktu adalah hasil pembacaan kesadaran terhadap pola keberadaan yang lebih mendasar. Bentuk adalah manifestasi, dan frekuensi adalah identitas. Dalam perspektif teknologi metafisika kodim, realitas yang paling mendasar bukanlah tentang bentuk, melainkan pola keberadaan. Pola keberadaan inilah yang kita sebut sebagai frekuensi. Karena itu, benda hanyalah manifestasi, sedangkan frekuensi adalah identitas yang berada di balik manifestasi tersebut. Maka pertanyaan yang perlu diajukan bukan lagi apa bentuknya, tetapi apa frekuensinya. Inilah dasar-dasar tasawuf ilmiah eksakta yang kami kembangkan dalam wadah Majelis Zikir Torekot Naksabandiyah Kholidiyah Al-Madiyah Nusantara dalam bimbingan guru mursyid kami. Tentu ini tidak mudah kami menjelaskan kepada awam. Namun ini sebagai gerbang bagi kami untuk menjelaskan bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, bagaimana kita menjelaskan pewahyuan, akhirat, barzah, dan yang lainnya yang sifatnya kodim, kalau hanya sebatas narasi, apalagi sebatas dalil. Oleh karenanya, pendekatan teknologi metafisika membuka cakrawala baru bagi eksistensi agama yang saat ini mulai dituntut umat untuk menjelaskan hal-hal yang selama ini tabu untuk diungkapkan. Pemirsa, slide ini menjelaskan bagaimana tentang keterbatasan manusia dalam membaca realitas. Bahwa akal manusia hanya bekerja melalui pola hubungan, subjek, predikat, dan objek. Oleh karenanya, akal membutuhkan nama, bentuk, definisi, deskripsi, ruang, waktu, dan perbandingan. Namun faktanya, Tuhan itu ternyata laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Tuhan tidak dapat dibandingkan, tidak dapat dibatasi oleh ruang, tidak terikat waktu, dan tidak memiliki bentuk yang dapat didefinisikan. Secara lebih teknis, dapat saya jelaskan bahwa otak itu tidak membaca huruf dan gambar. Ketika seseorang membaca tulisan, ia mengira bahwa otaknya sedang membaca huruf, padahal yang terjadi tidak demikian. Huruf pada layar hanya memantulkan cahaya. Mata menangkap cahaya tersebut dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Retina mengubahnya menjadi impuls listrik. Impuls listrik dikirim ke otak. Otak kemudian menerjemahkannya menjadi huruf, kata, dan makna. Artinya, otak tidak pernah bersentuhan langsung dengan huruf. Yang diterima otak hanyalah sinyal listrik hasil konversi frekuensi cahaya. Demikian pula ketika mendengar suara, suara manusia berada pada rentang sekitar 20 sampai 20.000 Hz.
Gelombang suara menggetarkan gendang telinga. Getaran itu dirubah menjadi impuls saraf, kemudian otak menerjemahkan menjadi kata dan makna. Maka secara ilmiah dapat dikatakan, mata tidak melihat benda, mata hanya menangkap gelombang cahaya, telinga tidak mendengar suara, melainkan menangkap getaran. Otak tidak membaca huruf dan gambar, otak menerjemahkan frekuensi. Dengan demikian, pengalaman manusia terhadap dunia sesungguhnya merupakan hasil interpretasi sistem saraf terhadap berbagai bentuk gelombang. Berdasarkan hal tersebut, maka akal manusia tidak mungkin bisa memahami Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Disinilah diperlukan alat baca, yakni kesadaran yang diselaraskan. Karena realitas yang lebih tinggi tidak dapat dibaca hanya dengan logika benda, tetapi harus melalui peningkatan kualitas kesadaran. Pemirsa, lebih lanjut, sains modern menunjukkan bahwa realitas dasar bukanlah benda. Sebagaimana kita tahu bahwa atom sebagian besar adalah ruang kosong. Diameter atom rata-rata 10⁻⁻10 dan inti atom 10⁻⁻15. Jika inti atom kita asumsikan sebesar kelereng, maka elektron berada pada jarak sekitar 10-an hingga ratusan meter, ibarat seperti lapangan bola. Sehingga dapat kita bayangkan bahwa sesungguhnya benda yang kita sebut padat adalah hasil sistem interaksi, energi, dan medan yang sangat kompleks. Artinya benda ini sesungguhnya kosong belaka, hanya medan energi. Demikian halnya cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang ini yang dapat dibaca oleh manusia hanya pada rentang 380 nanometer sampai dengan 700. Gelombang radio, gelombang mikro, gelombang inframerah. Ini gelombang rendah yang tidak dapat dilihat oleh mata. Demikian juga gelombang ultraviolet, sinar X maupun sinar gamma, ini gelombang yang sangat tinggi. Ini pun tidak bisa dibaca. Jadi hanya rentang yang sangat kecil yang bisa diamati oleh panca indera manusia. Sehingga dunia yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari realitas yang lebih luas. Inilah menariknya, bahwa realitas dibaca sebagai frekuensi. Dalam teknologi metafisika kodim, identitas suatu keberadaan dapat dipahami melalui pola dan resonansi yang berada di balik bentuk fisiknya. Kita mengenal radio, tetapi radio tidak mengenali bentuk stasiun radio. Radio hanya mengenali frekuensinya. Demikian pula Wi-Fi. Wi-Fi tidak mengenali bentuk internet, namun perangkat seperti HP mengenali sinyalnya. Demikian halnya GPS. Dia tidak mengenali bentuk jalan. GPS hanya mengenali informasi gelombang satelit. Dan manusia ternyata tidak membaca benda. Manusia membaca pola keberadaan sebagaimana yang telah kami jelaskan pada slide sebelumnya. Frekuensi adalah identitas, gelombang adalah mekanisme, dan makna adalah tujuan. Jadi, dalam perspektif teknologi metafisika, manusia hidup bukan di dalam dunia sebagaimana adanya. Manusia hidup di dalam hasil pembacaan kesadarannya terhadap berbagai frekuensi yang diterimanya. Karena itu,
Dua orang dapat hidup pada dunia yang sama, tetapi mengalami realitas yang berbeda. Perbedaannya bukan pada dunianya, melainkan pada frekuensi kesadarannya. Semakin tinggi frekuensi kesadaran seseorang, semakin dalam realitas yang mampu ia baca. Dan disinilah perjalanan spiritual dimulai. Bukan berpindah tempat, tetapi berpindah cara membaca realitas. Dari membaca benda menuju membaca frekuensi. Dari membaca frekuensi menuju membaca makna. Dari membaca makna menuju mengenal sang sumber dari seluruh keberadaan. Pemirsa, pemerhati tasawuf ilmiah eksakta, inilah kesimpulan besarnya. Bahwa realitas adalah frekuensi dan semesta adalah gelombang. Manusia adalah pembaca gelombang. Kesadaran adalah penafsir makna, dan ruh adalah pembaca hakikat. Atau dalam versi singkatnya, frekuensi adalah identitas keberadaan. Gelombang adalah cara keberadaan berinteraksi, dan kesadaran adalah alat untuk membacanya. Demikian. Terima kasih atas kunjungan dan atensi Anda. Kiranya berkenan mendukung channel ini dengan like, komen, subscribe, dan share. Jangan berhenti di ruang Anda. Bisa jadi banyak pihak yang membutuhkannya.